Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Mari siapkan setiap hati kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bersama-sama kami mau satukan setiap hati kami. Kami datang bersyukur, kami mau berdoa. Kami mau satu di dalam hadirat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami mau naikkan pujian, kami mau mengangkat hati kami. Kami mau menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Biar segala pujian, penghormatan, syukur kami malam hari ini. Kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan atas setiap pujian kami malam hari ini Bapa. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami malam hari ini. Bahwa setiap hati kami masuk lebih dalam menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kasih-Mu melawat setiap kami malam hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Oh ini hati kami, ini sembah kami, ini pujian kami. Sembah segala pujian Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Tiada kasih yang melebihi. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, yang melebihi. Mari bersama malam hari ini bawa hatimu sembah Dia lebih dalam, lebih sungguh. Mari bersama Engkau yang mengalami kasih-Nya nyatakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, yang melebihi. Kami ada Tuhan lebih dalam. Mari semua penyembah angkat hatimu sembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami rindu kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Biar kasih-Mu itu yang bawa setiap hati kami malam hari ini. Tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Dalam kasih-Mu kami terima kekuatan, sukacita, pengharapan. Kami bau Tuhan, kami lihat tangan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Hadirat-Mu itu selalu jadi tempat kami berlindung, tempat kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama sekali lagi sama-sama nyatakan. Dan ku ingin mengenal-Mu
yang ku kenang, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi sama-sama dengan segenap hatimu, mari bersama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi bersama, denganku. Kami rindu Kau Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Tuhan, lebih dalam kami rindu kasih-Mu, lebih dalam kami datang menyembah, semakin dalam mengasihi Engkau. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Katakan, firman-Mu Tuhan, dasar hidup yang berdaulat atas. Lebih lagi bersama-sama mari nyatakan, ku terhubung denganmu, selalu di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sekali lagi bersama mari nyatakan, ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas.
yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini dan kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Biar kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir. Nama saya Joni dari Makassar. Shalom yang ada di Makassar. Iya, sebelum saya beri kesaksian, pertama saya mau beri apresiasi untuk suara khas alto dari Ibu Pendeta yang sangat bagus dipersembahkan dalam setiap pujian dan penyembahan di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Haleluya, puji Tuhan ya. Semua karena anugerah Tuhan. Saya ini mengikuti Mesbah Doa sejak tahun ya. Saya mengikuti khotbah-khotbah Ibu itu dari tahun 2019. Wah, ini berarti dari awal sekali ya. Di YouTube ya. Begini Ibu Pendeta, saya mau bersaksi atas penyertaan dan pengasihan Tuhan. Ya, saya beberapa waktu yang lalu selesai menjalani masa pemulihan setelah operasi hernia ya dan sekaligus juga prostat. Saya menjalani masa pemulihan selama 2 bulan setelah saya dioperasi. Ya, sebelumnya kata dokter, waktu pemulihan tersebut akan lebih lama karena mengingat faktor umur saya yang sudah termasuk lansia, sehingga saya butuh penyesuaian medis dalam tubuh saya. Namun puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik. Oleh kuasa dan bilur-bilurnya, operasinya berjalan dengan lancar, ya semuanya baik dan masa pemulihan juga sudah berjalan dengan baik. Saya selalu ingat ya di salah satu khotbah Ibu, ya Ibu mengkhotbahkan firman Tuhan Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebelum naik ke meja operasi, terlebih dahulu saya mencari Tuhan, saya berdoa. Begitupun dalam masa pemulihan saya tetap ada untuk mencari Tuhan lewat doa-doa saya. Terima kasih Ibu Pendeta untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu menjadi kekuatan, memberikan motivasi dalam perjalanan hidup kami bersama keluarga dan juga seluruh jemaat Mesbah Doa. God bless you all with your family, Debbie Basir dan seluruh tim Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya, Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Puji Tuhan, operasinya berjalan lancar, masa pemulihan sudah selesai dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan hari ini pembacaan firman Tuhan. Ya, sekarang kita sudah di Yesaya pasal yang ke-15. Ya, tentang ucapan ilahi tentang Moab. Kemarin tentang Asyur, tentang Filistea dan sekarang tentang Moab. Yesaya 15, ucapan ilahi tentang Moab, sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan dan dibinasakan. Ya, Moab itu saudara berada di sebelah timur Laut Mati ya. Moab itu ada di sebelah timur Laut Mati. Orang-orang Moab itu adalah keturunan Lot ya, melalui hubungan incest dengan anak perempuannya yang sulung. Jadi Moab itu ya berada di sebelah timur Laut Mati. Di sana itu juga ya dikatakan bahwa keturunan dari Moab itu asalnya adalah dari hubungan Lot dengan anak perempuannya sendiri ya, dan itu asalnya ya Moab ini saudara. Moab ini selalu menjadi musuh Israel. Mereka menindas Israel dan menyerbu negeri Israel.
Mereka selalu berperang mulai dari zaman Raja Saul, ya juga melawan Raja Daud, dan Moab ini akhirnya dihukum Tuhan karena mereka selalu menyerang bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan, dan selalu bertindak kejam dengan bangsa Israel. Dikatakan di sana bahwa Moab akan hancur, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Ya, kita tahu juga ya salah satu yang berasal dari Moab itu adalah Rut, ya. Ketika Rut itu menjadi menantunya Naomi, dan akhirnya dia mengikuti ya Naomi untuk pulang ya ke tanahnya. Ya, dan dari Moab, itu Moab adalah satu kaum yang tidak mengenal Allah Israel. Dan akhirnya Tuhan memilih Rut yang akhirnya menjadi garis keturunan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sana mereka itu tidak mengenal Allah, mereka itu menyerang selalu bangsa Israel. Dikatakan mereka menangis, meratap karena Nebo. Kalau sudah pernah pergi ke Israel, kita selalu datang masuk dari Gunung Nebo. Ya, dan dari Nebo kita memandang tanah perjanjian, itu di Moab, Nebo itu. Ya, dikatakan di sana, di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung di atas soto dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Waktu Tuhan membalaskan murkanya terhadap bangsa-bangsa ini yang tidak mengenal Allah, terus menindas bangsa Israel, ya dikatakan mereka menangis, ada perkabungan yang besar, mereka memakai kain kabung, mencukur rambutnya, mencukur jenggotnya, bahkan orang-orang yang bersenjata di Moab pun jiwanya gemetar. Ayat 5, aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat, Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena ditimpa bencana. Ayat 6, sungguh air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Harabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapannya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Berbeelim. Ayat 9, sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan tersisa di tanah itu. Ketika pembalasan Tuhan terjadi atas bangsa-bangsa yang jahat, yang tidak mengenal Allah ini, yang terus menindas Israel, maka terjadi perkabungan. Tidak peduli saudara seberapa hebat bangsa itu, Asyur dimusnahkan Tuhan, ya dihukum oleh Tuhan, ditunggang balikan. Moab juga dihancurkan, ditunggang balikan. Ya, jadi artinya apa saudara? Ketika bahkan kita ini hidup menjadi anak-anak Tuhan, mungkin kita akan ditindas oleh orang. Bukan bagian kita membalas ya kejahatan dan kejahatan. Ya, berikan tempat kepada Allah untuk menghakimi dan untuk membalas segala perbuatan jahat. Ya, dari sini kita melihat sekalipun Tuhan itu juga murka terhadap Israel karena kejahatan mereka, namun Tuhan juga membalaskan kepada bangsa-bangsa yang jahat yang menekan umat pilihan Tuhan, karena di Israel ada orang-orang yang masih hidup benar. Di Israel ada orang-orang yang masih berseru kepada Allah. Di Israel ada orang-orang yang masih mau ya berpegang kepada perintah Tuhan, dan ya bangsa-bangsa ini di sekelilingnya menekan mereka. Tuhan mendengarkan teriakan orang-orang yang masih menghormati Tuhan, yang masih tunduk kepada Tuhan, dan membalaskan murkanya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu
Bagian kita hanya berdoa, melepaskan berkat, tapi Tuhan yang pasti akan membalaskan setiap kejahatan ya kepada anak-anaknya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman-Mu sudah dinyatakan. Kami melihat bagaimana ketika Tuhan murka atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang memperlakukan Israel dengan kejam, yang memperlakukan anak-anak Tuhan dengan tidak adil. Engkaulah yang membalaskannya Bapa, dan kami tahu bukan bagian kami untuk membalas. Bagian kami mengampuni, bagian kami hanya memberkati. Tapi kami melihat Engkau Tuhan yang ya tidak pernah tidak adil atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berlaku adil atas setiap keputusan-Mu. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal Tuhan, hidup menghormati Tuhan, hidup berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Bahkan mulai dari pejabat, presiden, wakil, seluruh jajaran kabinet, para menteri yang ada, bahkan kepala-kepala daerah sampai di daerah, kami berdoa beri roh takut akan Tuhan, supaya mereka hidup menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di atas bangsa ini, yang berseru kepadamu, ketentraman, kedamaian. Kau beri buat bangsa kami ikat, patahkan, hancurkan setiap niat-niat jahat orang yang ingin merusak bangsa ini, yang ingin memecah belah bangsa ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan bangsa kami Tuhan kedamaian, ketentraman yang dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bergumul hari-hari ini, yang ingin keluar dari setiap masalah, pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga. Biarlah terjadi pemulihan dalam keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan. Yang bergumul untuk masalah keuangan Tuhan, yang ingin menjual aset, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kau juga turut memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang selalu Tuhan berseru kepadamu, yang punya persoalan beban berat, yang ingin mencari pekerjaan, yang sedang terbaring sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang ingin menjual aset untuk masalah keuangan, Tuhan pertemukan dan pembelian terbaik. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahkan setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan tercurah turun, dan biarlah berkat-Mu melimpah Tuhan atas semua bangsa-bangsa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.